Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Di hari keempat kita mengadakan doa puasa pencurahan Roh Kudus. Hari ini saya cukup sibuk, baru sempat untuk bikin video untuk doa dan pujian, penyembahan maupun firman. Karena cucu juga hari ini agak kurang sehat, agak rewel, tapi puji Tuhan, kita selalu berdoa yang terbaik. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita naikkan satu pujian. Oh, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul, and every day and grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day and grow to love you more. I'm reaching for your arms, hold my life in your hand, draw me too closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again in the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you.
sekeramaya takaramaya sikiri Kudus mengalir, penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi dengan minyak yang baru, ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Roh Allah yang kudus, penuhilah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Bila saat ini kami boleh Tuhan diperbaharui kekuatan kami. Roh Kudus mengalir, penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lebih dahsyat lagi kami rindu Engkau Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kekuatan kami, pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian ini mengingatkan saya punya anak yang paling besar itu, dia pernah kuliah ya, dia tinggal di apartemen bersama teman-temannya dan dia sibuk untuk kuliah maupun juga namanya anak-anak muda ya. Jadi mungkin jarang ke gereja karena juga jauh dari saya sibuk, dia sibuk. Taunya pada suatu kali dia cerita sama saya, "Mami, aku dijamah Roh Kudus lagi." Waktu dia ke gereja nyanyinya pujian WL-nya ini ya, Come Holy Spirit, fall on me now ya. Roh Kudus menjamah dia lagi. Dia menangis dan dia juga dijamah di lawat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus itu membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Jangan hati kita jauh dari Tuhan, tapi Tuhan selalu rindu sehingga dia menjamah. Dulu anak saya itu pernah dibaptis Roh Kudus waktu remaja ya. Anak-anak muda mengadakan retret, tapi semenjak dia kuliah 4 tahun hatinya dia jauh dari Tuhan. Nah, pada waktu dia selesai kuliah, dia kembali ke rumah ya. Waktu kuliah dia sempat bersama teman-temannya tinggal di apartemen dekat tempat kuliahannya. Nah, disitulah pada waktu dia datang kembali ke gereja, dia dijamah Roh Kudus. Pujian ini yang saya ingat yang dia nyanyikan. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you, I feel your power in you. Jadi ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan, sehingga hati anak saya kembali kepada Tuhan ya. Hati anak yang pertama. Yang ketiga pun dia melayani Tuhan, cinta Tuhan. Yang masih menjadi PR bagi saya anak kedua ya. Saya percaya Tuhan juga akan jamah. Karena saya juga gak kurang nasehatin, doain. Selebihnya kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Kita melihat ya sekeliling kita, mungkin ada keluarga kita yang jauh dari Tuhan ya, yang hidupnya dingin sama Tuhan atau belum mengenal Tuhan atau belum percaya Yesus. Kita dijamah oleh Roh Kudus sehingga kita kembali, roh kita menyala-nyala, ada semangat yang baru saudara ya. Saya bacakan di dalam Yohanes 14, Yesus menjanjikan penghibur, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Puji nama Tuhan ya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus belum datang, belum tercurah. Ya,
pada waktu Yesus naik ke surga, rohnya itu diberikan ke setiap manusia yang mau menerima. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Seringkali kita bicara sama Tuhan, yang ada dalam hati kita itu Roh Kudus, saudara. Rohnya Tuhan Yesus sendiri yang ada di hati kita. Seringkali kita abaikan, seringkali kita diamkan. Ya, kita saat-saat terakhir di penghujung akhir zaman ini harusnya lebih lagi berbicara pada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah diberikan Tuhan Yesus dan tinggal di dalam hati kita, yaitu roh kebenaran yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Seringkali kan ada pengajaran sesat, seringkali firman Tuhan kita nggak ngerti, tapi tiba-tiba Roh Kudus bisa ingatkan, Roh Kudus berikan pewahyuan-pewahyuan baru, Roh Kudus membukakan, menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan maupun kehidupan apapun, saudara. Seringkali Roh Kudus itu berbicaranya lembut di hati. Kadang seringkali hampir tidak terdengar, mungkin karena kesibukan kita, masalah-masalah kehidupan kita membuat kita ini jauh dari Tuhan, saudara ya. Jadi sebaiknya memang kita lebih lagi mendekat pada Tuhan untuk kita lebih bisa mendengar. Seringkali Roh Kudus itu berbicaranya lembut ya. Contohnya kemarin ini belum lama, saya kan suka ngantar cucu sekolah ya, setiap seminggu itu 3 hari saya ngantar cucu ya, lumayan ya, jauh juga ya. Nah, waktu pagi-pagi kita persiapkan makanan, baju, apa semua untuk cucu gitu ya. Itu ada suara di hati ya, suara Roh Kudus bilang gini, kamu bawa 1 setel pakaian lagi cucu kamu. Saya pikir, ngapain gitu ya, bawa 1 setel baju lain gitu, maksudnya baju ganti gitu ya. Saya abaikan ya suara itu muncul di hati gitu. Nah kemudian memang kita pergi nih, kita naik mobil sama suami sama pembantu, kita naik mobil lumayan jauh, bisa setengah jam ya. Nah ternyata di tempat sekolahan cucu saya ini, dia minta minum. Nah pada waktu dia minta minum pakai botol dia, ternyata saudara tahu nggak, tumpah semuanya. Jadi tidak tertutup rapat, jadi bajunya, celananya, bingung kita kelabakan gimana. Pas aku buka tasnya nggak ada baju dia, kaos dia, apa celana dia nggak ada, saudara. Bingung juga, ini basah semua, pasti dingin ya karena AC ya sekolahannya. Ya udah kelabakan, saya cari-cari, beli baju atau beli celananya dia, nggak ketemu yang ukuran kecil. Akhirnya papinya cucu saya ini, menantu tuh cari-cari di mall ya, akhirnya ketemu ya. Makanya kadang saya juga nyesel, iya tadi disuruh di hati gitu ya untuk bawa baju ganti 1 setel gitu ya, kita nggak nurut. Pikir ngapain gitu kan. Jadi kita memang harus lebih lagi taat ya, jadi nggak mengabaikan. Kita pikir nggak apa-apa lah, ngapain gitu kan ya. Itu salah satu contoh ya. Seringkali saya juga ajak ngobrol Roh Kudus juga kalau pas nyari parkiran, Tuhan ngomong di hati ya, saya percaya itu Roh Kudus, tolong bisa dapat parkiran yang dekat, ada parkiran. Seringkali kan penuh parkiran, muter lagi susah parkiran. Ya seringkali kita ngomong di hati, biar ada tempat buat parkir mobil gitu ya. Nah disitulah kita belajar dalam hal-hal kecil apapun, kita ngomong sama Tuhan, sama Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus, roh Allah Bapa ada di dalam hati kita. Seringkali Roh Kudus itu berbicara dari dalam ya. Kayak kemarin dulu saya pernah berdoa untuk peka mendengar suara Tuhan gitu ya. Nah berdoa bertiga, kita sudah memuji, menyembah, kita sudah mendoakan jiwa-jiwa ya. Nah disitulah, yuk kita diam, yuk kita belajar mendengar suara Tuhan. Nah kita berdiam bertiga, tutup mata ya. Tiba-tiba ada suara nih saudara dari hati keluar.
Apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, belum pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan, aku berikan. Itu suara itu muncul dari hati loh. Ya saudara, saya sampai buka mata, saya celingak-celinguk, siapa nih yang ngomong gitu loh. Karena kedengar sampai telinga gitu ya. Saya lihat teman saya masih husuk berdoa. Yang satu lagi masih husuk gitu ya, menutup mata untuk belajar mendengar suara Roh Kudus ya. Nah, disitulah saya tahu bahwa itu suara hanya saya doang yang dengar gitu. Dan memang itu khusus untuk saya, akhirnya Tuhan memberikan saya sebuah ruko ya. Itu nggak mungkin punya saya, nggak punya uang ya. Tapi Tuhan berikan, Tuhan sediakan ya. Bagi kita yang dekat sama Tuhan, cinta Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan belum pernah timbul dalam hati saya sama sekali, nggak mungkin lah. Saya aja nyicil rumah aja 10 tahun nih, apalagi untuk beli ruko ya, mustahil. Tapi disitulah ya, kekristenan itu satu perjalanan bersama Tuhan, bukan agama ya. Tapi perjalanan kita bersama Tuhan hari lepas hari, hari lepas hari. Seringkali kita ngobrol sama Tuhan, ngomong, walaupun kita belum peka banget ya, kita belajar untuk apa-apa ngomong sama Tuhan, untuk apa-apa bicara sama Tuhan di hati ya. Jadi kita lama-lama tahu nih, ada kadang Tuhan itu nggak selalu ngomong audible atau apa, kesan ya seperti dari roh ke roh itu timbul ya, timbul pesan Tuhan gitu ya, suara Tuhan. Oh Tuhan maunya begini, oh Tuhan ngomongnya ini, walaupun bukan secara audible, bukan bukan langsung dari firman juga. Kita bisa tahu oh Tuhan tuh ngomongnya gini gitu. Ya jadi kita kalau belajar untuk dekat Tuhan, ya kita lama-lama ngerti ya. Tuhan itu maunya gimana? Tuhan itu jawabannya apa? Tuhan itu arahannya gimana? Ya, kayak saya juga minta arahan Tuhan nih untuk pelayanan gimana Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa nih nanti dituai. Ya, saya percaya saya mempunyai visi ke depan nanti banyak jiwa-jiwa yang mencari kita untuk dituntun doa terima Yesus. Mereka mau dibaptis ya, banyak nanti jiwa-jiwa yang datang kepada kita ya untuk mereka mendengar kesaksian kita, mereka mendengar firman melalui kita bisa menabur benih ya, benih firman, benih kesaksian ya. Mereka ada rasa haus dan lapar. Saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan karena Indonesia ada di dalam firman Tuhan. Hai penduduk yang di pulau-pulau ya, Indonesia itu penduduknya banyak sekali di pulau-pulau. Ini akan menjadi penuaian akhir, big harvest. Ayo kita persiapkan hati kita ya, cinta kita seperti Tuhan mencintai jiwa-jiwa, kita juga mencintai jiwa-jiwa, baik dari keluarga kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, sampai orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita tentang Tuhan ya. Kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga bersyukur Tuhan bawa ke YouTube ini banyak juga jiwa-jiwa yang dikuatkan kembali, roh mereka menyala-nyala kembali. Dan juga Tuhan bukakan lumbung Yusuf juga sedikit banyak orang yang menabur. Saya sangat bersyukur, saya selalu doakan terima kasih Tuhan. Engkau kirimkan orang-orang menabur untuk pelayanan visi misi ke depan ini, untuk penuaian jiwa dan untuk berbagi bagi orang yang kekurangan. Kemarin juga kemarin saya udah bagikan ya menjadi saluran berkat untuk gereja-gereja yang masih kontrak, yang juga sedang renov ya saudara, karena sudah tidak layak ya. Jadi kita menjadi saluran berkat dimanapun aja yang Tuhan dorong ya di dalam hati kita nih, untuk siapa, untuk apa, tiba-tiba Tuhan akan berikan ya channel-channelnya. Oh iya ini perlu bantuan, oh ini perlu pertolongan. Saya sangat bersyukur sekali di mana Tuhan bawa ke YouTube ini menjadi berkat, bukan hanya berkat dari firman, doa, kuasa Roh Kudus, maupun juga
bahkan berkat sampai keuangan, ekonomi, bahkan kita bisa mendoakan yang sakit, mendoakan yang juga yang dalam pergumulan, dalam masalah, apapun juga kita bisa menjadi solusi ya, jalan keluar. Karena apa? Karena kita punya Tuhan dan bawa mereka ke Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami sendiri kehidupan mereka bersama Tuhan ya. Jadi kita ayo bawa jiwa-jiwa ini ke Tuhan supaya mereka mengenal Tuhan. Mungkin selama ini dari kita lah ya, kenal ya, oh lebih dekat sama Tuhan, oh ada kesaksian-kesaksian yang menarik yang membuat kita nih semakin antusias untuk mencari Tuhan pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi ya. Karena dikatakan Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur dan membawa kita kepada seluruh kebenaran, karena Roh Kudus itu roh kebenaran ya. Jadi kita kalau nggak punya Roh Kudus ya, kalau belum dipenuhi Roh Kudus, seringkali manusia ini bisa tersesat ya, bisa karena kedagingan, karena kuasa kegelapan atau daya tarik dunia ya, atau sistem dunia bisa kebawa saudara. Hati-hati, banyak sekali. Saya kan karena Tuhan bawa ke YouTube ini banyak sekali roh-roh penyesat. Bahkan ada yang dari pas agape pun ada yang ke bawah gitu ya, nggak ada bahasa roh, nggak ada baptisan, terus juga nggak usah berpuasa lagi, ya macam-macam pengajarannya, saudara ya. Nggak boleh sebut nama Tuhan Yesus, harus Elohim, Elohim, Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Bukan saya anti loh ya saudara, tapi kalau menolak nama Tuhan Yesus Kristus, ya merasa diri paling benar, paling hebat. Nah itu hati-hati, itu kelompoknya pun biasanya semakin tertutup. Nah ini bahaya saudara, ya. Merasa kelompok yang paling benar, paling hebat, paling berurapan, paling punya kuasa, punya power. Hati-hati saudara, itu lama-lama ada spirit penyesatan. Makanya kalau saya kan orangnya terbuka ya, ayo kita berjejaring dengan gereja-gereja, jangan musuhi pendeta-pendeta, jangan merasa sok ya karena kenabian ya, punya penglihatan. Ada yang sampai menghakimi hamba-hamba Tuhan, jangan saudara. Memang betul ada hamba-hamba Tuhan yang nggak benar, tapi banyak juga yang hamba-hamba Tuhan yang tulus murni pelayanan mereka. Jadi ayo kita percaya 5 jawatan ini, rasul, gembala, nabi, penginjil, pengajar itu harus bergerak saudara. Saya juga lagi, Tuhan ini kenapa ya banyak pengajaran-pengajaran sesat tuh dari rumah ke rumah juga loh saudara. Menarik jiwa-jiwa saudara ya. Ayo kita bisa buat pemuritan di rumah-rumah untuk belajar firman ya, untuk ada kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok baca Alkitab maupun kelompok-kelompok pemuritan. Saudara, ini penting, kalau nggak kuat, nggak akan berakar. Ya, kita harus belajar firman ya, ada sharing firman, kelompok-kelompok untuk sharing firman itu perlu saudara ya. Jadi saya percaya selagi Roh Kudus menguasai roh jiwa tubuh kita, selagi hati kita lembut tidak keras, selagi hati kita tidak sombong, tidak angkuh, pasti Tuhan tuntun kita pada seluruh jalan kebenarannya. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan hati-hati karena banyak roh-roh penyesatan ya. Maka kita perlu Roh Kudus ya. Maka Tuhan Yesus aja memberikan Roh Kudusnya pada waktu dia naik ke surga, suruh tunggu ya, tunggu. Kamu harus diperlengkapi dengan kuasa dari yang maha tinggi. Yaitu apa? Roh kebenaran yang hinggap dan masuk di dalam setiap hati anak-anak Tuhan. Bahkan melimpah penuh kuasanya itu, sehingga diberikan bahasa baru sebagai tanda baptisan Roh Kudus itu berbahasa roh. Ada juga bahasa Roh Kudus itu yang 9 karunia. Tetapi waktu dibaptis Roh Kudus ada satu tandanya juga, berbahasa roh, bahasa doa. Seringkali kita tidak tahu nih apalagi yang harus didoakan, kata-kata sudah habis ya, apalagi yang mau didoakan. Itu bahasa roh dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Seringkali saya juga berbahasa roh itu sampai bisa menangis saudara, karena saya juga nggak tahu nih di dalam roh saya apa yang sedang dalam pergumulan ya. Mungkin juga pergumulan untuk mendoakan orang lain, jiwa-jiwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Itu penting sekali kita berbahasa
berbahasa roh. Dan di dalam Yohanes 15 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, dan kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi ciri anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia rindu selalu bersaksi. Dia mempunyai keinginan untuk bersaksi, menceritakan tentang Tuhan ya kepada siapapun, karena hatinya sudah penuh dengan Tuhan, karena akan mengalir kepada jiwa-jiwa yang kosong, kepada bejana-bejana yang kering, yaitu meluap-luap dari mulut kita, ada kesaksian dari hati kita menceritakan tentang Tuhan. Ya patut di kita cinta kita kepada Tuhan patut kita pertanyai. Kalau kita nggak pernah bersaksi, malas untuk menginjil, malas untuk menceritakan tentang Tuhan, itu hati-hati ya saudara. Cinta saudara kepada Tuhan berarti nggak ada gitu ya, bisa dibilang nggak ada. Kalau cinta Tuhan sungguh-sungguh, hatinya meluap-luap menceritakan tentang Tuhan, saudara, bersaksi dimanapun kita berada ya, karena kesaksian kita ini membuat mereka yang mendengar itu tertarik untuk mereka mengenal Tuhan, akhirnya percaya Yesus dan bertobat ya, karena ada jamahan Roh Kudus. Jadi kita pada akhir zaman ini percayalah bahwa kita penting dibaptis Roh Kudus, itu perlu banget, karena saya mengalami, saya udah gak kuat, saya udah hands up, Tuhan udah gak kuat hidup ini. Ya mungkin saya juga bisa hancur-hancuran ya kalau gak ada Tuhan, gak ada Roh Kudus yang menguatkan. Disinilah roh penghibur, roh penolong, bahkan kita diberikan kekuatan yang baru, saudara. Dan kita diberikan roh kebenaran. Kita tidak akan tersesat karena ada alarm di hati. Kayaknya ini pengajarannya gak beres deh gitu ya. Gak bener kok, seringkali menghujat-hujat orang lain, jadi ada roh kesombongan atau apa, pasti ada alarm dari Roh Kudus ya, hingga kita tidak mengikuti ajaran sesat, mendingan kita keluar ya dari ajaran-ajaran yang nggak benar ya saudara ya. Jadi memang ada spirit-spirit roh penyesat di akhir zaman ini bekerja. Tetapi lawan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan, kepada seluruh kebenaran firman, dan kita tidak akan tersesat ya, tidak akan melenceng, akhirnya jadi orang-orang Kristen yang aneh ya saudara ya. Hati-hati jangan sampai kedagingan muncul, dalam berbahasa roh juga jangan kedagingan yang muncul, sehingga jadi berisik ya, tidak bermakna apa yang diucapkan ya. Pada satu kali dalam satu kelompok doa ya, ada satu ibu ya, dia seringkali nangis, seringkali sedih karena masalah-masalah itu datang ya. Saya juga pernah menemukan beberapa orang yang ke Bukit Doa ya, di Ungaran maupun yang di Bukit Doa Depok ya. Dia datang, kita ngobrol terus sedih, seringkali nangis karena memang ada masalah ekonomi, juga ada masalah ditinggalkan suami, udah bertahun-tahun ditinggal suami masih nangis, sedih ya. Nah, saya doakan, saya bilang, Roh Kudus, Engkau roh penghibur, Engkau mengalir Bapa di dalam nama Yesus. Aku cabut setiap roh kesedihan, roh keputusasaan di dalam nama Yesus ya. Nah, semenjak itu mulai hilang ya, mulai ada sukacita karena Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu membawa kita pada kebenaran. Jadi kita jangan ragu-ragu berdoa, minta tolong Roh Kudus ya. Seringkali Roh Kudus itu kita abaikan, kita lupakan ya. Ayo mulai hari ini kita belajar lagi berbincang ya, memanggil nama Roh Kudus, memanggil nama rohnya Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus tolong saya ini, Roh Kudus berikan jalan keluar yang terbaik dengan masalah ini. Karena Roh Kudus itu yang diutus Bapa. Roh Kudus itu Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu Allah Bapa sendiri yang ada di dalam hati kita, di dalam roh kita. Seringkali dia berbicara, tetapi karena suaranya lembut ya, karena suaranya kecil
ya kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Roh Kudus. Lebih lagi kita mengambil waktu saat teduh dengan Tuhan, sehingga kita bisa lebih peka lagi ya. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara dan saya pada hari ini lebih lagi menginginkan Roh Kudus, dan kita mau mengaktifkan kuasa yang sudah diberikan dengan mendoakan jiwa-jiwa ya, sharing, bersaksi dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba berdoa saat ini Tuhan, Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, dan membawa kami pada seluruh kebenaran-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami berjalan dengan keinginan sendiri, jangan biarkan kami tersesat oleh roh-roh penyesat pada akhir zaman ini. Mari Roh Kudus bekerjalah sepenuh-penuhnya. Kuasai roh jiwa tubuh kami ya Bapa, sehingga kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kami ada kuasa Tuhan untuk mengabarkan Injil, disertai tanda-tanda ajaib, yaitu ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami pada saat kami mengusir setan-setan pergi, pada saat kami berdoa Tuhan, pada jiwa-jiwa Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat, ada kekuatan roh yang kami salurkan melalui Roh Kudus yang diam di dalam kami. Oleh sebab itu Bapa, pada hari ini kami minta kepenuhan-Mu di dalam nama Yesus. Kami minta urapan-Mu yang baru mengalir Roh Kudus, mengalir dari tempat yang maha tinggi. Penuhi kami lagi, oh Tuhan, penuhi lagi bejana ini Tuhan, membual-bual Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima saat ini dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, kepenuhan Roh Kudus. Haleluya, 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 amin. Karena Roh-Mu menyala